gitu ya, bikin tulisan, gimana caranya bikin tulisan yang bagus, sebatas itu. Cuma kalau pertanyaannya gimana cara bikin, copywriting yang bagus, kalau bagus itu relatif ya, tapi kita bicara di sini lebih ke copywriting yang tepat sasaran, copywriting yang memang works gitu, bekerja dengan baik, menyampaikan komunikasi atau pesan gitu ya, atau message dari brand gitu ya. Disitulah pentingnya ada insight yang kita tarik. Nah, kita akan masuk dulu nih. Aku bisa next atau ya, ini perkenalan aku yang tadi kita skip aja, boleh. Nah, ini kita akan bahas gimana sih caranya, mengetahui insight itu seperti apa gitu ya, insight itu apa gitu, pertanyaan yang paling mendasar gitu yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi yang pertama itu insight itu apa sih gitu yang akan kita bahas, terus yang kedua kenapa insight itu penting dalam copywriting. Selanjutnya cara nemuin dan nentuin insight yang tepat, dan yang terakhir, bagian terakhir kita akan bicara mengenai gimana caranya mengubah insight yang tepat tadi jadi copy yang kuat. Nanti di bagian yang keempat ini kita kayak bakalan belajar bareng-bareng lah ya, kita latihan gitu. Nah, ini bagian yang pertama gitu, insight itu apa sih gitu ya, sebuah pertanyaan dikombinasikan dengan habit atau perilaku manusia. Jadi ada beberapa keyword di sini karena yang udah pasti itu bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Kita kombinasikanlah dengan habit atau perilaku manusia. Karena kan ketika kita bicara copywriting khususnya bilang bahwa insight itu bukan sekedar data. Nah, kalau data itu kan sama dengan fakta. Insight itu lebih dalam daripada si data itu sendiri. Karena ini adalah alasan di balik data. Jadi data itu kan biasanya nih ekspresi gitu. Nah, tapi alasannya apa? Oke, mereka suka berekspresi, tapi kenapa mereka suka melakukan itu gitu. Disitulah insight ditemukan gitu ya, bukan hanya data angka, bukan hanya persepsi orang gitu. Dan si alasan di balik data ini tuh muncul berdasarkan yang tadi kita bilang perilaku, motivasi, dan perasaan gitu. Makanya di sini kalau ada orang yang misalnya ngerasa, oh logika tuh lebih penting gitu. Somehow di dalam apa namanya otak manusia gitu ya. Itu dua hal yang tarik menarik juga gitu. Jadi perasaan juga bahkan, di dalam dunia advertising itu, penting juga gitu dan karena itu akan jadi alasan kenapa, behavior, kenapa perilaku orang, seperti ini itu. Insight-nya tuh simple sebenarnya yang tadi mungkin aku juga udah keceplosan tadi ya, bahwa akan gitu kan. Nah, selanjutnya pertanyaan, nih aku butuh dijawab nih, relate nggak dengan kasih yang mau disampaikan oleh brand gitu. Bahwa, brand mau menyampaikan, dari segi copywriting gitu ya, mereka mau bilang ya, orang Indonesia kan apa-apa makan, kalau makan itu udah pasti minum, minumnya teh botol sosro. Disitulah kita ngerasa, oh iya bener juga gitu makanya ketika kita nonton kasih audiens dorongan personal buat bertindak gitu. Ketika komunikasi si teh botol sosronya itu ngomongin mengenai, gue udah tahu nih, insight-nya apa namanya, orang Indonesia tuh apa-apa makan dan kalau makan ya udah pasti minum, masuklah di situ brand-nya gitu kan. Nah kalau gue ngomongnya relate gitu ya, kalau aku bicaranya relate nih ke para, audiens aku gitu ya, itu akan lebih mudah diterima. Itulah kenapa kita sampai sekarang juga di otak kita tuh masih tertanam gitu bahwa, oke aku makan nasi goreng ya, yang pertama kita yang ulang-ulang terus dari tadi, relate gitu, relatable, bikin orang bilang, "Iya lagi iya lagi iya lagi," gitu ya kan. Anak-anak zaman sekarang kayak kalau ditanya apa-apa, "Iya lagi, itu gue banget," gitu. Yang kedua, ini kan yang pertama relatable tuh bicara mengenai manusianya gitu ya. Yang kedua itu relevan, itu nyambung dengan brand dan target audience. Ini kita bicara ke produk gitu, ke brandnya. Karena nggak bisa melulu, ini tuh harus seimbang gitu antara manusianya sama brandnya itu dua-duanya harus, sama-sama diunggulkan gitu. Sama-sama punya peran, nggak bisa satu brand kayak, "Udah deh nggak usah ngomongin brand gue, pokoknya ngomongin orangnya, ngomongin audiens aku aja." Nggak bisa gitu, tapi harus relevan, itu nyambung dengan brandnya gitu. Makanya walaupun itu tidak secara langsung nih, kembali lagi contoh kasus ya, iklannya teh botol sosro nggak secara langsung ngomongin minuman. Mereka malah nyebrang, mereka ngomonginnya makanannya gitu kan. Tapi tetap relevan sama brandnya gitu, karena nggak ada orang yang makan nggak minum.
Intinya kayak gitu, gitu kan. Jadi, tetap harus relevan gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi itu akan menggerakkan, bikin audiens tuh mau bertindak. Itulah di mana insight itu bekerja dengan baik. Nah, ini bagian pertama, hati kantor aku yang, sebelumnya gitu ya, ini bikinan dari mereka lucu banget, aku besarin deh. Yang harus kita crack gitu ya. Kalau ada insight tapi nggak ada problemnya, jarang terjadi sih. Aku, mungkinnya baru sampai itu menjadi sebuah idea, gitu. Kan kayak si, contoh kasus Rejoice ini dengan dia bawa bahasa yang aku bilang pembeda buat brand. Memang pasti brand akan berlomba-lomba buat berbeda gitu dari, misalnya udah lebih besar, kayak misalnya udah masuk ke dunia digital, kita udah observe, kita kan udah dapat hipotesisnya nih, bahwa hipotesisnya, misalnya, oh memang, Gen Z tuh sukanya berekspresi gitu, terus kita social listening, oh bener valid gitu. Dan itu kan memang solusi-solusi yang secara langsung dicari sama audiens dari produk-produk cepet aja, gimana sih cara supaya, insight kita bisa kita tarik dan jadi copy yang kuat. Pertama, pakai bahasa kekinian. Bahasa itu memang sesuatu yang aku udah ulang-ulang bahwa itu powerful banget, itu menunjukkan behavior, itu menunjukkan culture kita pada saat ini, banyak-banyaklah, apa namanya, memanfaatkan gitu ya bahasa-bahasa yang ada karena ya cara kita bicara bikin orang juga nyambung sama kita gitu kan, bikin orang relate sama kita gitu. Terus yang kedua tipsnya adalah kan emosi yang pas gitu, enggak melulu bener-bener harus ngomongin USP gitu, USP itu manfaatnya apa gitu, apa, jualan sampo ya, biar rambut nggak lepek, biar rambut nggak kering, itu tetep pasti akan ada gitu, itu akan ada mengikuti, tapi kita boleh masukkan emosi, yang pas di sana gitu. 1 jam, Kak Ruth ini, present materinya. Nah, kita sekarang mau masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa mengisi link absen ya. Oke, ini yang udah, raise hand, coba tolong diturunin dulu. Bentar ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab, untuk 5 pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya, diisi dulu absennya, yang ada sudah di-share di link yang